Potret perjuangan para guru di pedalaman desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, Jambi yang harus melewati jembatan gantung yang berbahaya untuk mengajarkan anak bangsa. Lihat guys. Ini perjuangan para guru yang mau mengajar di sebuah sekolah di Jambi. Mereka harus melewati jembatan yang sangat mengerikan. Dan mungkin setiap hari ya, mereka harus melewati ini. Siapkan tisu sebelum nonton video ini karena gue yakin ini bakal sedih banget. Karena di video kali ini guys, gue mau ngajakin kalian untuk melihat perjuangan sebagian guru di pedalaman Indonesia dan juga di Malaysia. Karena selama ini kita terlalu banyak fokus pada guru-guru yang berada di perkotaan, yang memiliki akses yang enak, bisa dengan mudah sampai ke tempat sekolahnya. Tapi di sisi lain ternyata kita lupa bahwa ada sebagian guru yang bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk sampai ke sekolah tempat dia mengajar. Perjuangan guru-guru SD di pedalaman Papua. Guru SD Inpres Nasem, Merauke. Pergi ke sekolah setiap hari dengan keadaan jalan yang sangat hancur. Lihat guys, ini guru yang mereka setiap hari harus melewati jalan ini untuk sampai ke sekolahnya. Oh, gue sedih banget. Ini mereka benar-benar beralaskan tanah. Dan ini jembatan dibuat seadanya. Mungkin untuk mempermudah jalan mereka ya. Lihat, ini ban motornya sampai kayak masuk banget ke tanah karena ini lumpur guys. Melewati sungai juga. Dan ini mereka lalui setiap hari. Oh my god. Tragis dan memilukan, inilah perjuangan para guru di SMPN Satap 2 Cipatujah. Ini daerah aku guys. Ini Tasikmalaya, lihat. Mereka harus melewati arus yang sangat deras. Bahkan ini ibu-ibu udah tua. Ini guru. Perjuangan berat ini menjadi bukti nyata dedikasi mereka yang tak kenal lelah untuk mencerdaskan generasi penerus meski nyawa menjadi taruh. Oh. Setiap hari mereka lalui ini. Oh, gue sedih sumpah. Lihat, gak ada sedikit pun wajah ketakutan. Mereka tetap tersenyum. Dan ini tiap hari guys, mereka melewati arus ini. Mungkin ini ketika meluap airnya mereka harus seperti ini ya. Mari kita hargai dan dukung perjuangan para guru di seluruh pelosok. Sedih banget. Ini daerah gue, daerah Tasik by the way guys. Dan memang gue akui daerah gue aksesnya masih kurang banget. Dan tentunya itu harus menjadi perhatian buat para pemerintah di Indonesia. Perjuangan seorang guru di Banten ini bikin haru. Setiap hari, ia melewati jalanan terjal dan tanah longsor demi mengajar di sekolah terpencil. Dedikasinya untuk mendidik generasi muda tidak pernah surut. Meskipun tantangan terus menghadang. Oh my god. Guru seperti ini membuktikan bahwa pendidikan adalah panggilan hati. Mari beri apresiasi. Kalian bisa lihat di sini. Oh. Jalanan terjal. Bahkan baju yang beliau kenakan udah sangat kotor. Terkena longsor di jalan. Ini ada longsor di sini. Jalanan terjal dan tanah longsor. Gak ada sedikit pun muka kecewa di wajah beliau ya. Kalian bisa lihat. Ini mereka dia demi mengajar di sekolah terpencil. Wajahnya dedikasinya biasa untuk aja. mendidik generasi muda tidak pernah surut, meskipun tantangan terus menghadang. Guru malah senyum lihat. Seperti ini membuktikan bahwa pendidikan adalah panggilan hati. Dan mungkin kalian udah nonton video-video gue sebelumnya tentang gaji guru di Indonesia. Nggak seberapa kan gajinya. Dan guru di pedalaman, di sebagian Indonesia, mereka harus melakukan hal seperti ini, mengancam nyawa setiap hari untuk sampai ke tempat sekolahnya. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua guys. Iya, tujuan gue bikin konten ini juga tentunya supaya
ya mudah-mudahan dilihatlah gitu oleh sebagian pemerintah atau orang-orang yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Karena perjuangan guru itu luar biasa banget. Ini sampai ke sekolah mereka bukan diam, mereka mengajar. Kalian bisa bayangkan, dengan baju sekotor ini, beliau bakal tetap mengajar anak didiknya. Gue sampai gemeteran. Gaji 300.000, guru rela jalan 6 km demi muridnya. 6 kilo. Yang 300.000 memang sangat tidak cukup untuk kami yang sudah berkeluarga. Kami punya sekolahnya sudah ke situ, jadi bagaimanapun kita harus tetap melanjutkan perjalanan. 6 kilo guys, bayangin. 6 kilo jalan kaki dan ini hutan. Vincentia Frina Taluma 32 adalah seorang guru honorer. Oh, dia guru honor. Yang setiap hari harus berjalan kaki sejauh 6 km untuk mengajar. Dia mengajar di kampung Wair Bukang, sebuah kampung terpencil yang hanya bisa diakses dengan jalan kaki. Dan saya harus berangkat lebih pagi sebelum kelas dimulai. Lihat, sepatunya sampai dibuka, melewati jalan hutan yang terjal dan berbatu. Sebagai guru honorer, Vincentia hanya digaji 300.000. Hanya digaji 300.000. Berjalan 3 kilo. Melewati hutan, sungai, batu, berangkat subuh mungkin. Digaji berapa? 300.000. Ini guru honorer. Gajinya itu dari komite itu dikasih dengan 150 per bulan. 150.000. Dari bos juga dapat 150 per bulan. Bos itu bantuan operasional sekolah, guys. Kalau untuk kondisi kami yang sudah berkeluarga saat ini untuk gaji yang 300.000 itu memang sangat tidak cukup sekali. Tetapi mau bagaimana, demi anak-anak, tugas kami tetap jalankan seperti biasanya. Lihat, sekolahnya juga bukan sekolah yang mewah. Dari SD, ini di NTT. Lihat guys, mereka sekolahnya benar-benar di saat musim hujan itu otomatis anak-anak belajarnya di rumah, dan saya juga sebagai seorang guru tidak bisa naik ke Wair Bukang ini karena jalannya, medan yang sangat parah, sangat berbahaya katanya guys. Berharap pemerintah bisa membantu, betul, dan memberi perhatian lebih pada sekolah jarak jauh tersebut. Baik, harapan saya terhadap pemerintah, mungkin dari pihak kami minta uluran, campur tangan mereka, terkhusus untuk kelas jauh ini. Kalau bisa, bantulah kami dengan gedung sekolahnya, perhatikan dengan kami punya anak-anak, kalau bisa juga dengan alat tulis. Jembatan roboh, guru SD di Cianjur terjang arus sungai demi mengajar tepat waktu. Oh my god. Ya memaksakan diri aja, ya mau ngejar waktu aja katanya. Oh jadi kalau misalkan beliau ini bisa muter sebetulnya jalannya, cuman jauh. Jadi beliau setiap hari ketika jembatannya hancur itu rela menerjang sungai yang sangat deras banget. Ini gue gak mengada-ngada guys, ini realita di sebagian sekolah di Indonesia, di sebagian sekolah di pedalaman Indonesia. Gue sedih banget, kenapa? Karena kenapa Indonesia yang kaya ini tuh masih banyak sekali hal yang sangat mengkhawatirkan gitu. Kaya Indonesia ini sebetulnya, apalagi Papua. Mereka punya Freeport, tapi sayangnya memang dikelola oleh asing gitu. Jadi mereka tidak bisa merasakan manfaatnya. Lihat, ini mereka yang punya wilayah yang sangat kaya, yaitu Papua. Mungkin mereka berdiri di atas emas gitu, batu bara, timah, tapi mereka harus seperti ini.
Dan guys, hal ini tuh ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia nih, yang kita anggap Malaysia itu adalah negara yang, banyak sekali fasilitas mewah gitu ya. Dan kita karena fokus di kotanya. Tapi coba kita lihat di bagian Sabah, Sarawak, pedalaman. Ada juga guys. Sekarang aku bakal perlihatkan videonya kepada kalian. Saudara, beginilah nasib saya sebagai cikgu sekolah. Lihat Mesti guys. seronok kan? Kerja jadi cikgu, mengajar je. Penat boleh duduk, cuti pun banyak. Itu sangkaan mereka. Hakikatnya, akik disangka batu. Kalau ada larian, kami polis trafik. Kalau ada pertelingkahan, kami hakim keadilan. Kalau ada gotong royong, kami tukang kebun. Kalau ada kecemasan, kami pemandu ambulan. Kalau ada kerusi patah, kami tukang kayu. Kalau ada hilang pedoman, kami penghibur harapan. Tapi, hempas tulang tak berbalas jasa. Hilang jasa beliung, timbul jasa rimbas. Pekerjaan kami seakan tiada harga. Tegur sikit kami dimarah. Nasihat minim diserang sekolah. Sentuh seinci, jumpa mahkamah. So, menurut gue ini sudah saatnya pemerintah di Indonesia dan di Malaysia juga lebih memfokuskan lagi pada daerah-daerah di pedalaman. Kalau Malaysia mungkin punya Sabah Sarawak ya, yang mungkin ada sebagian yang belum tersentuh atau bahkan minim sekali dikasih fasilitas. Dan kalau di Indonesia kalian udah tahu banyak ya, ada Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali wilayah yang menurut aku itu sangat jarang sekali tersentuh gitu. Gue sebagai orang yang lahir di Pulau Jawa, gue sadar bahwa pemerintah tuh banyak fokusnya di Jawa, kalau nggak kayak di Bali, di kota-kota besar Jakarta kayak gitu-gitu. Sementara di daerah lain itu masih banyak guru yang harus seperti itu. So, tujuan gue buat video ini salah satunya yaitu agar kita semua bersyukur, kita semua hidup di setidaknya di kota yang banyak fasilitas untuk menuju tempat pendidikan. Kita bisa naik motor, kita diantar oleh supir, bisa naik bus, dan sampai ke sekolah dengan badan bersih dan wangi. Sementara di dimensi lain, di wilayah lain yang baru saja kalian lihat sama-sama, itu mereka harus berjuang banget hanya untuk belajar. So, saatnya kita bersyukur guys, terutama buat adik-adik yang sekarang masih sekolah, masih menuntut ilmu, lebih giat lagi belajarnya. Oke, tanpa menghormati rasa hormat nih, di sini gue juga pengen memberikan pesan buat pemerintah Indonesia dan juga Malaysia, khususnya pemerintah Indonesia ya, karena gue orang Indonesia. Terutama buat Menteri Pendidikan, mohon lebih diperhatikan lagi daerah-daerah di pedalaman. Akses menuju ke sekolahnya, jembatan, jalannya diperbaiki, bangunan sekolahnya dibuat sedikit lebih layak gitu. Dan gue salut banget dengan akses yang sangat sulit seperti itu, guru-guru di Indonesia dan juga di Malaysia tadi, itu mereka bisa tetap semangat belajar. Mungkin di Malaysia gajinya bisa besar ya, tapi gue nggak tahu gaji di Sarawak itu gurunya berapa. Tapi kalian lihat di Indonesia, dengan penuh perjuangan seperti itu, mereka hanya dibayar 300.000 untuk guru honorer. Wah, sangat miris banget. Di akhir video tentunya gue mau berdoa semoga segera ada penyelesaian untuk masalah ini dan sistem pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi. So, itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gua upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.